Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiquna bil khairat bi'idznillah." Kemudian aku wariskan hadzal kitab Al-Quran istafayna min ibadina, kepada hamba-hambaku yang terpilih di antara kalian. Faminhum zalimun li nafsihi, kemudian di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Faminhum muqtasid, kemudian di antara mereka ada golongan pertengahan. Faminhum sabiquna bil khairat bi'idznillah, kemudian di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin. Sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, inspirator dalam kehidupan kita. Semoga kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiquna bil khairat bi'idznillah." Kemudian aku wariskan hadzal kitab Al-Quran istafayna min ibadina, kepada hamba-hambaku yang terpilih di antara kalian. Faminhum zalimun li nafsihi, kemudian di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Faminhum muqtasid, kemudian di antara mereka ada golongan pertengahan. Faminhum sabiquna bil khairat bi'idznillah, kemudian di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Fatir ayat 32 ini, memberikan informasi sekaligus catatan kepada kita sebagai kaum muslimin. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna, kemudian aku wariskan Al-Quran ini istafayna min ibadina, kepada hamba-hambaku yang terpilih di antara kalian. Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan Al-Quran sebagai istafayna min ibadina, jadi yang diberikan oleh Allah Al-Quran itu adalah hamba-hamba yang terpilih. Dan kita menurut Allah di dalam Al-Quran ini termasuk sebagai istafayna min ibadina. Akan tetapi di dalam lanjutan ayat ini Allah membagi 3 golongan. Bagi mereka yang sudah diberikan Al-Quran, faminhum, golongan yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama menyampaikan, mereka mengakui keberadaan Al-Quran, mereka mengakui kebenaran Al-Quran, mereka mengakui apa yang tertuang di dalam Al-Quran, tetapi tidak sedikit pun yang mereka mau lakukan ketika perintah Allah dan Rasulnya tertuang di dalam Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, faminhum muqtasid, jadi golongan pertengahan. Jadi kalau golongan yang pertama zalimun li nafsi, golongan yang kedua Allah menyampaikan muqtasid, golongan pertengahan. Mengakui keberadaan Al-Quran, ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah zakat. Mereka melakukan hal itu, tetapi di kesempatan yang lain mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi antara kebaikan dan keburukan orang-orang yang seperti ini adalah berimbang. Para ulama menyampaikan orang-orang yang seperti ini adalah orang yang labil imannya. Suatu saat imannya naik, melakukan kegiatan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah. Di suatu kesempatan mereka durhaka terhadap perintah-perintah. Dan golongan yang ketiga Allah menyampaikan faminhum sabiquna bil khairat bi'illah. Kemudian di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran Al-Qur'an, yang mengetahui dan membenarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu juga mereka berkeinginan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan para ulama menyampaikan bukan hanya kewajiban yang mereka lakukan, sunnah-sunnah juga mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Maka ini sesungguhnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan besar sudah diberikan kepada kita berupa kitab suci Al-Qur'an, tetapi Allah menyampaikan ada 3 golongan yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Hadirin jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang berbahagia. Momentum Ramadan sebagai syahrul Quran hendaknya kita sikapi dengan baik. Kita mengingat firman Allah tersebut, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan ini diturunkannya Al-Quran. Maka sesungguhnya momentum Ramadan ini adalah momentum bersama Al-Quran. Tidak mungkin di dalam kehidupan kita menikmati keutamaan Al-Quran kalau kita tidak mensikapi dengan senantiasa membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai petunjuk buat kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Qur'an salah satunya adalah sebagai obat. Baik obat secara zahir maupun obat secara batin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yashabi." Bacalah Al-Qur'an. Fa'innahu ya'ti, maka dia akan datang syafi'an li ashabi, memberi syafaat bagi pembacanya. Maka sesungguhnya momentum ini momentum yang tepat kita untuk kembali kepada Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana lebih baik daripada 1000 bulan, maka tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Bagi mereka yang sudah belum atau belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah untuk membaca Al-Quran. Bagi mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka pahami maknanya dan istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Semoga di sisa usia kita senantiasa mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, salah satunya adalah lewat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang sabiquna bil khairat, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan menuju apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.